Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Apa kabarmu hari ini? Sehat dong. Sehat itu nomor satu ya. Kalau sehat kita bisa lakukan apa saja ya. Dan terus bersemangat. Hari ini Nana Amelia kembali hadir untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Kenapa? Tiba-tiba menghela nafas. Iya, habis puasa selesai, terus lebaran makan yang begitu banyak. Nah, sampai sekarang ini gak bisa direm. Udah males banget liatin timbangan ya. Tiba-tiba badannya langsung melar. Makanya menghela nafas karena PR-nya masih gede gitu buat nurunin lagi. Nah, biasanya nih kalau udah norma-norma kayak gini, yang namanya makan tuh suka kita sembarangan banget ya. Apa-apalah, udah deh langsung diemplok. Langsung masuk aja. Padahal sebetulnya itu juga ada ngaruhnya buat kesehatan kita. Kayak gimana sih? Udah hadir di sini Pak Nyoto Sianto. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Kita sudah masuk lagi di bulan Syawal minggu kedua ya. Gak tahu cepet banget lebaran, sebentar lagi usai. Padahal bentar lagi nanti terus lebaran haji ya kan. Makan yang berat lagi. Tapi gimana padahal? Ya padahal kita masih pingin suasana lebaran, tapi kita harus kembali ke kehidupan normal. Bukannya kalau lebaran tuh bisa kapan aja kalau maaf-maafan tuh Pak, kan harus nunggu lebaran. Oh iya, kalau zaman sekarang kan maaf-maafan dengan copas. Iya betul, karena maaf tuh gampang banget lewat, nanti besok berubat lagi gitu. Ya kan? Oke, nah masalahnya adalah setelah situasi seperti ini, kita kembali kepada pola makan yang kita suka lewati kemarin-kemarin ya Pak Nyoto ya. Jadi makan sembarangan, apalagi orang-orang zaman sekarang ini ya, zaman lovers ya, banyak banget alasan, yang makannya nggak sempet, makannya nggak teratur, pola makannya nggak jelas, yang dimakan apa aja, itu jadi masalah atau problem yang sepertinya nggak pernah usai. Nah kita mesti tahu ada pola makan yang kita harus jaga. Seperti tema kita hari ini adalah pola makan yang tidak teratur itu berbahaya buat kesehatan kita. So, yang pengen nanya boleh di 081511103103. Oke, tanya toh, kalau kita bicara mengenai pola makan yang teratur, it means about waktu. Ya, betul. Oke, teratur itu berarti pagi makan, jam sekian makan, nanti malam makan lagi, atau Betul. seperti apa? Atau mungkin materialnya. Jadi kita cerita tentang pola makan yang tidak teratur itu termasuk bagaimana kita makan ya, cara makan kita gimana. Kedua, jam makan kita itu seperti apa. Ketiga, apa yang kita makan itu sangat berhubungan dengan kualitas kesehatan. Jadi kalau pola makan tidak teratur, tidak hanya menyebabkan berat badan kita nambah melar, tambah berat gitu ya, tambah obesitas, tambah kegemukan. Hal ini bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan. Nah, ya akibatnya kita kerusakan di sistem metabolisme disfungsi ya. Jadi metabolisme itu artinya mengubah makanan menjadi nutrisi yang berguna bagi tubuh, tapi jadi rusak sistemnya karena kita pola makannya tidak teratur tersebut, ya kan? Contohnya makan terlalu banyak bermasalah, makan terlalu sedikit juga tidak bagus. Serta tidak konsumsi makanan yang cukup, makanan bergizi. Jadi kebanyakan kita konsumsi makanan hampa di mana gizinya itu sebenarnya tidak ada, tapi secara fisik perut kita kenyang. Karena zaman sekarang kan kita udah biasa konsumsi makanan yang instan di mana gizinya nggak ada tapi terasa kenyang, tapi bawaan iya, karena pasti gurih-gurih gitu kan. Tapi begitu kita konsumsi makanan instan yang rendah zat gizinya, akibatnya apa? Kita bawaannya lapar lagi. Padahal kebutuhan tubuh akan energi, protein, karbohidrat, asam lemak esensial, beragam vitamin yang penting dan mineralnya nggak ada. Namanya juga makanan instan, semuanya serba buatan, semuanya serba artifisial, semua serba pokoknya bikinan semua deh. Yang penting rasanya enak, tapi jangan cerita gizi ya, karena harganya juga murah kan gitu. Akibatnya kita tidak terpenuhi zat-zat yang untuk kebutuhan tubuh kita seperti tadi ya, protein yang baik, karbohidrat, asam lemak esensial, vitamin, mineral, serat apalagi.
dan cairan tidak terpenuhi. Akibatnya ini bisa berbahaya bagi kualitas kesehatan kita. Pertama, rusaknya sistem metabolisme tubuh gitu. Oke, ceritanya. makanya kadang-kala suka begini ya, karena kita kan suka malas nih, karena kerjanya banyak banget deh, udah nitip OB aja, beliin cici lolok, cici lulung, papa deda gitu. Iya, betul. Itu kan makanan-makanan gorengan-gorengan setiap hari rasanya habis gimana gurih enak gitu ya Pak Nyoto ya. Iya. Tapi ternyata hati-hati loh, bukan bilang kita itu jelek, enggak, tapi kita mesti betul-betul atur. Kira-kira ada zat gizinya nggak sih buat kita gitu. Betul. Pola makan teratur yang apa istilahnya, bersahabat buat tubuh kita itu jadi hal penting. Jadi Pak Nyoto sudah cerita tadi, ada waktu, ada juga materialnya ya Pak Iya, Nyoto. betul. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa juga buat Jiwa Lovers yang pengen tahu kehebohan Nina sama Pak Nyoto kalau lagi talk show nih, bisa tonton di mana Pak Nyoto? Bisa ditonton di YouTube kita Ziman Herbal. Jangan lupa subscribe dan like dan kasih komen. Oke. Itu pahala yang sangat mudah karena nggak perlu keluar duit. Yoi, di-share juga gitu ya. Biar kalau at any time Anda butuh sesuatu yang penting buat kesehatan, bisa di-recall, tonton lagi. Oh ini rupanya gitu ya Pak Nyoto Betul. ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan lupa ya, pola makan yang teratur yang bersahabat buat kesehatan kita adalah tema kita hari ini. Kita akan kembali setelah lagu yang luar biasa ini ya. Stay tune. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi ya. Tema kita adalah pola makan yang bersahabat bagi kesehatan kita. Hari ini silahkan yang pengen nanya boleh, karena biasanya kalau yang pola makan kayak gini nih jadi masalah hampir pada setiap orang ya. Dengan kambing hitam yang banyak banget. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Anda boleh nanya di 081511103103 dan bisa juga tonton di YouTube channel kita Ziman Herbal. Kita bahas satu persatu ya Pak Nyoto ya. Oke. Tadi Pak Nyoto bilang kan ada bicara tentang waktu, ada bicara tentang materialsnya gitu. Ya. Kalau bicara tentang waktu kan ini namanya yang teratur itu susah banget deh, apalagi Betul. makan ya. Kadang-kala kita ya ibarat kata ya abang serampang lah gitu ya. Betul. Ada waktu ya sambil sana, comot sana, kadang juga nggak makan karena saking Iya. udah gaya sibuk banget gitu. Deadline kejar tayang. Iya, ini Sekarang gimana bener nih aja. Bang kalau misalnya kita bicara mengenai pola waktunya? Oke, jadi kalau penyakit yang disebabkan pola makan tidak teratur itu kan macam-macam ya. Kalau pola makan kita tidak teratur, contoh, biasa makan tuh yang paling bagus tuh kalau jam 7 pagi makan ya jam 7 pagi terus. Nanti jam 12 siang makan jam 12 siang terus. Nanti kita kalau makan jam 6 sore untuk makan malam jam 6 sore terus. Jangan jam makan paginya kadang jam 7, kadang jam 10, kadang nggak makan. Siang kadang jam 12, kadang jam 3. Kadang-kadang malam makan, kadang jam 12 malam, ya kan? Jadi nggak teratur, akibatnya tubuh kita itu punya jam biologisnya tidak Kacau bisa juga. aktif, alarmnya tidak kacau. Karena begitu kita rutin makan jam 7 pagi misalnya ya, produksi asam lambung itu dibanyakin sama tubuh kita. Jam 12 ya tubuh kita tahu nih sebentar lagi makan, diperbanyak asam lambungnya. Tapi begitu nggak makan jam 7 pagi, jam 10 udah diproduksi banyak-banyak, nggak makan pula. Kan jadi akibatnya bisa asam lambung berlebih, bisa kena penyakit pencernaan. Oke. Atau disebut juga penyakit gastritis, penyakit dispepsia atau mah, karena pola makannya nggak benar. Yang seperti itu kan. Jadi pola makannya tidak teratur itu mengganggu masalah pencernaan, lama-lama kena penyakit sindroma metabolik kan gitu. Kalau pola makannya juga nutrisinya kurang, ya salah satunya bisa kena penyakit jantung koroner. Jadi dilansir dari laman BBC nih, akibat pola makan tidak teratur seperti makan terlalu banyak lemak hewani. Jadi kita makan daging yang banyak lemaknya, ya kan? Itu penyebab utama masalah kesehatan. Kita sih butuh lemak, tapi nggak jumlah banyak, jumlah sedikit saja. Mau itu, dan biasanya itu lemak itu ada di daging sapi, daging babi, daging kambing, daging domba. Dan dalam produk yang terdapat di daging itu kebanyakan juga zaman sekarang ini kan udah frozen food. Ya kan? Nah, frozen food itu jumlah daging-dagingnya itu kan rata-rata diawetkan dengan beku, tapi banyak garamnya. Nah, jadi terlalu banyak makanan lemak jenuh dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Ya kan? Apalagi udah banyak lemaknya dibekukan, tambah garam biar awet, ya tambah jantung koroner double, hipertensi lah, nanti kelemahan fungsi ginjal karena pola makan kita yang
banyak lemak yang jenuh, yang kita butuh tapi nggak banyak, mau nggak mau kita konsumsi banyak. Zaman sekarang kita konsumsi makanan instan, baik itu daging sosis, burger, pie yang daging pie-nya gitu ya, kemudian dan sebagainya, udah minyaknya banyak, lemaknya banyak, garamnya banyak, gimana nggak kena jantung koroner? Padahal sekarang banyak banget ya kalau kita bicara mengenai makanan-makanan frozen itu kan ada dumpling ya, ada enak-enak, bakso, ada apa tuh yang kayak bentuk kepiting dan lain macam-macam, sebagainya. mau seafoodnya frozen, mau dagingnya frozen, mau apapun serba frozen. Dan itu efek jangka panjangnya kalau kita ketergantungan dengan sesuatu yang instan. Nah itu bahaya banget. Padahal biasanya mama-mama zaman sekarang sebenarnya kayak gitu ya Pak ya. Iya. Karena biar gampang, kita bikin sup udah ada tuh di kulkas, di freezer, tinggal masukin itu gitu kan. Betul. Susah, jarang banget justru kalau kita cari makanan-makanan segar ya. Jarang. Kalau bisa kita memang daging yang benar-benar beli daging yang tanpa lemak, ya kan. Mahal dikit nggak apa-apa deh, tapi tanpa lemak dan masih fresh kan. Kita bisa bikin semur, bikin opor, bikin apapun ya kan, direndang apa segala macam, rendang tapi santan ya. Lemak jenuh juga. Rawon juga. Rawon enak loh Pak. Rawon juga enak, tapi jumlahnya nggak boleh berlebih ya kan. Kalau bisa kita konsumsi daging putih, daging unggas. Nah, kalau daging ayam ya jangan daging ayam yang pakai kulit ya kan. Kemudian ikan-ikanan, ikan makarel, trout, salmon, cod, tuna dan sebagainya ya kan. Jangan ikan tongkol deh. Ikan tongkol sambal teri gitu ya. Jadi ini berdasarkan penelitian ya, the risk of poor nutrition, resiko dari nutrisi yang miskin, the risk of poor nutrition, diterbitkan oleh Government of South Australia. Jadi pemerintahan Australia bagian selatan, ya kan. Nutrisi yang buruk dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan hidup. Ya gimana mau sejahtera orang kalau kita udah terganggu kesehatannya. Karena pola makan buruk itu jangka panjangnya bikin kita mudah stres, bikin kita gampang capek, bikin kita itu terkena sakit pencernaan dan sistem metabolic disorder, kerusakan sistem metabolik. Seiring waktu udah mengintip tuh penyakit kolesterol, asam urat, kemudian penyakit obesitas karena makanannya kekurangan nutrisi. Oke, itu Nah, pantesan terjadi sama saya ya Pak ya. Saya suka cepat lelah ya kan, kemudian gampang stres, apalagi kalau udah tahun-tahun bulan, makanya nasi kucing terus soalnya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai pola makan, ini disampaikan Pak Nyoto, nggak juga harus yang mahal-mahal ya. Iya. Makanan-makanan murah yang tapi banyak gizinya banyak juga gitu kan. Contohnya nih, kita makan di warteg ya kan murah ya, makan warteg. Ada telurnya boleh, ada sayurnya ya kan, sayur kan gratis kalau di warteg ya kan. Ya kemudian kita makan tempe orek, lebih murah dibandingin kita konsumsi mie instan. Nanti kita cerita deh bahayanya mie instan. Menurut saya lebih aman makan yang tadi. Proteinnya ada dari telur, seratnya ada dari sayur sama tempe. Karbonnya dari nasi. Oke deh. Nanti kita bahas lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, acara ini bisa Anda simak seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Bisa tonton juga at anytime di YouTube channel Ziman Herbal. Jangan lupa subscribe, follow, like, comment, and share ya. Kita masih bahas mengenai pola makan yang bersahabat untuk kesehatan kita. Nina Amelia dan Pak Nyoto masih di sini. Silahkan yang pengen nanya boleh 081511103103. Pak Nyoto tadi udah katakan ya, banyak banget makanan-makanan instan yang itu sering banget kita konsumsi, itu bahaya banget buat kesehatan kita. Mungkin sekarang kita masih nggak berasa ya, ibu-ibu nih khususnya nih pada numpuk makanan-makanan yang kayak gituan. Habis praktis sih gitu kan, iya, alasannya. Jadi kalau misalnya tengah malam suaminya, anaknya pengen makan, ada tersedia tuh makanan-makanan yang frozen, yang instan tadi yang kita bisa masak pada saat itu. Tapi hati-hati, bolehlah dimakan, tapi ada catatannya ya Pak Nyoto ya. Iya. Nggak sering-sering. Oke, kita lanjut. Yang sehat makanan selain tadi Pak Nyoto katakan daging segar ya. Iya, itu lebih bagus, isinya masih ada ya kan. Kalau ayam baru potong hari ini, kita masak hari ini, daripada ayam yang udah frozen ya kan. Ikan yang segar daripada ikan frozen, kan seperti itu. Nah, sekarang banyak segala macam ikan pun di frozen. Kemudian juga kepiting, udang, cumi, apa semua frozen. Nah, itu makanya hatinya jadi frozen nih. Iya, jadi beku. Oke, jadi penyakit yang ditimbulkan karena makanan yang gak sehat atau pola yang gak sehat tadi ada jantung koroner. Apa lagi Pak? Nah, kita bahas lagi yang umum nih, zaman modern kan tadi
Karena udah prosesnya mesti buru-buru, konsumsi mie instan. Jadi konsumsi mie instan, makan pagi mie instan, siang mie instan, malam instan. Kita jadi kurang gizi. Jadi kita namanya kekurangan gizi di tingkat seluler. Perut kenyang, tapi apa sih gizi mie instan? Coba kita pikirkan, ya kan? Mie instan itu memang mudah, mie kering, tapi ya bumbunya enak, ada loh, minyak Pak, itu, sayur, Pak. ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir, emang apa isinya? Apakah ada proteinnya? Nggak mungkin ada, ya kan? Jadi di mie instan itu adanya cuma karbohidrat yang susah dicerna lagi. Jadi konsumsi mie instan yang susah dicerna oleh pencernaan kita, ya lama-lama gangguan pencernaan. Apalagi dalam mie instan itu kandungannya cuma garam, monosodium glutamat atau zat perasa yang bikin gurih. Itu bisa 860 mg natrium di dalam mie instan itu. Nah kalau udah kebanyakan garam, gimana kita nggak hipertensi? Kan garam itu mencegah cairan keluar dari tubuh. Karena mencegah keluar cairan dari tubuh, kita konsumsi air 1 liter pun kita nggak ingin kencing. Jadi tekanan darah kita banyak cairan, akibatnya pembuluh darah kita banyak cairan, tekanannya meningkat. Nah kalau nggak kuat-kuat tuh pembuluh darah kita pecah di otak, jadi stroke gara-gara banyakan garam. Apa makannya mie instan, ya kan? Kemudian kita cari protein yang nggak ada lah, sananya ada daging itu daging bohongan. Kalau ditambahin gimana Pak? Misalnya makan mie instan tapi ada telurnya, ada sayurnya. Nah itu masih mending deh kalau ditambahin sayur-sayur, apa namanya, sawi ya biasanya. Ya, tambah telur, ya lumayan ada seratnya dikit, ada telur juga ada proteinnya sedikit. Tapi tetap kalau jadi pola hidup, sesuatu makanan yang sulit dicerna oleh tubuh kita dan banyak garamnya, jangan cerita di situ ada vitamin, nggak ada mineralnya, nggak ada zat asam lemak esensialnya, dan kita konsumsi rutin. Nah ini bisa berbahaya bagi kerusakan sistem metabolis. Bisa tekanan darah kita naik, lama-lama punya karena penyakit jantung, tiba-tiba bisa kena stroke. Tapi kita nggak cerita makan 1 kali ya. Kalau jadi pola dan gaya hidup pagi siang sore mie instan sampai bertahun-tahun, udah deh kita rusak sindroma metabolik, gangguan ginjal, jantung, tekanan darah, dan bisa punya resiko kena stroke. Karena belum lagi kan ada juga mie instan yang pakai styrofoam. Nah styrofoam itu kan berbahaya sebenarnya, banyak yang dulu melarang konsumsi. Tapi kan sekarang ada mie instan yang pakai styrofoam, lebih gampang deh, masukin air panas, tutup, tinggal konsumsi. Jadi bagi mereka yang pinginnya serba instan, ya umurnya instan juga dong, wajar. Kamu konsumsi makanan instan, maksudnya umur panjangnya saya kasih umur yang instan juga kan gitu biasanya. Pak Nyoto nggak tahu sih bagaimana derita anak kos. Nah ini yang berbahaya nih, jujur ya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang itu anaknya cuma dikasih makan mie. Kalau nggak mie nggak mau, malah sekarang anak-anak zaman sekarang maunya mie aja. Nggak ada gizinya, gimana anaknya bisa pinter? Pasti cenderung blow on karena otaknya nggak kebentuk, nggak ada proteinnya, nggak ada asam aminonya, nggak ada asam lemak esensial, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineral. Gimana anaknya mau pinter? Pasti ndablek. Karena makanannya nggak bergizi, anaknya kenyang, doyan, orang gurih kan. Tunggu, Pak Nyoto dulu dikasih mie instan terus ya. Nggak dikasih kerupuk. Habis Pak Nyoto dablek banget sih kalau dikasih tahu jangan makan mie instan. Oke, lanjut terus. Nah jadi kalau nggak repot-repot, udah kasih nasi sama kerupuk pakai garam deh. Instan juga, tapi kan gak ada gizinya. Jadi yang paling penting itu kita mesti konsumsi makanan yang benar-benar gizinya padat, proteinnya ada, asam lemak esensialnya ada, vitamin dari sayur buah-buahannya juga ada, mineralnya ada. Baru kita jauh dari macam-macam penyakit karena makanannya bergizi. Kita punya sel gembira deh, ya kan? Bayangkan perutnya kenyang tapi selnya kelaparan karena nggak ada zat gizinya. Itu namanya makanan hampa. Oke. Bahkan kalau misalnya bisa dilihat tuh pakai kaca pembesar atau mungkin pakai alat khusus, tubuh kita udah bilang SOS gitu, minta tolong ya, karena bingung ini gimana mencernanya, bagaimana mengolahnya tubuh ini udah tolong. Makanya hati-hati banget ya Ziman Lovers ya. Oke, nanti kita akan bahas kalau misalnya udah keterlanjuran tuh Pak Nyoto, habis gimana ya, apalagi tanggal-tanggal yang udah kewut gitu ya, udah tua gitu ya, makanya mie instan. Nah hati-hati ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi karena ada yang bisa membantu kita untuk membuat tubuh jauh lebih sehat dan metabolisme kita ini terjaga. Pastinya stay di sini. 081511 103 103 masih kami buka untuk Anda yang ingin bertanya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Pokoknya stay di sini karena banyak banget ilmu-ilmu daging yang kita bisa dapat khususnya berhubungan dengan kesehatan kita ya Ziman Lovers ya. Kiat sehat awet muda tanpa obat persembahan dari Ziman. Ziman ini apa sih? Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. For details, tunggu ya nanti Pak Nyoto bakal jelasin. But anyway, terima kasih banyak yang sudah WhatsApp ke 081511103103. Ada yang tanya dari Pak Sutikno di Jepara. Halo Jepara, ini juraganya ukir-ukiran ya Pak Nyoto ya. Kalau Jepara, bagus Banyak banget. ukir-ukiran. Oke, pertanyaannya Pak Nyoto, bagaimana dengan ngemil yang teratur tapi sering? Apakah juga bahaya tuh Pak Nyoto kalau ngemilnya banyak? Nah, tergantung ya, kan pada kenyataannya orang ngemil itu biasanya kan iseng, ya kan. Jadi lagi nonton TV, lagi denger kita nih lagi nonton radio, lagi denger radio, baca nonton artikel, YouTube. nonton YouTube. Kita ngemil terus, tapi kan biasanya di makan ngemilan itu kan biasanya makanan-makanan yang diproses dengan pemrosesan berkali-kali atau disebut makanan mati deh, ya kan? Contohnya? Akibatnya ya biskuit ke, popcorn ke, apapun segala macam yang diproses banyak garamnya. Karena makanan buat ngemil itu kan pasti makanan yang awet. Mau setahun nggak dimakan tetap aja awet, ya kan? Akibatnya pasti kadar gulanya banyak, kadar garamnya banyak, kadar pengawetnya banyak, perasanya, penyedapnya banyak, dan kita ngemil terus. Habis kalau berhenti gatel Pak Ya Nyoto. kan? Dan biasanya kalau toplesnya belum habis kita makan terus. Makanya kalau berhenti gatel terusin dong. Dan biasanya walaupun udah banyak kita makan, kita nggak kenyang-kenyang. Karena hormon kita bingung, kapan ya saya bisa bikin berhenti bahwa ini Anda sudah kenyang. Akibatnya rata-rata orang yang hobi ngemil, yang kita khawatirkan nantinya kadar gula darah berlebih dia nggak tahu, ya kan? Kadar garam dalam tubuhnya berlebih dia nggak tahu. Akibatnya bisa kena penyakit sindroma metabolic disorder. Pertama kali obesitas dulu, udah makannya banyak, habis itu ngemil lagi, gak berhenti-berhenti. Akibatnya tubuh mengeluarkan hormon yang membuat kita bawaannya lapar terus. Akibatnya kita menjadi obesitas atau kegemukan. Begitu kita sudah kena obesitas atau kegemukan, yang mengintai itu pertama penyakit diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 itu karena insulinnya udah tidak bisa bawa masuk gula ke dalam sel. Kenapa? Karena begitu kita ngemil terus, kan gula banyak dalam darah. Insulin diproduksi berlebih. Kalau insulin diproduksi berlebih untuk bawa gula ke dalam sel, di mana sel itu udah kepenuhan, kita kena diabetes tipe 2, apalagi sudah resistensi insulin, namanya hiperinsulinemia. Jadi kita sistem metabolisme rusak, kita kena diabetes, kita cek lagi kolesterol kita tinggi, kita cek lagi tekanan darah kita tinggi. Kenapa? Karena kita sudah kebanyakan konsumsi makanan yang berlebihan. Karena kan kita nggak sadari bahwa ngemil itu jangka panjangnya nggak bagus. Contoh deh, kita konsumsi kuaci, kan biasanya kuaci juga buat ngemil ya. Tapi nggak ada kuaci yang nggak asin, rata-rata asin. Kan natriumnya banyak, sodium atau garamnya banyak. Akibatnya apa? Kalau kita kebanyakan garam, memperberat fungsi jantung, tekanan darah kita meningkat, ginjal kita kerjanya berat. Nanti kita punya masalah dengan organ-organ tersebut. Jadi kalau bisa konsumsi makanan yang banyak serat alami, karbohidrat yang baik, kemudian konsumsi protein yang baik. Jadi kalau telur ayam yang mengandung omega 3, ya kan. Terus konsumsi vitamin mineral dari saripati buah-buahan yang rutin. Akibatnya kita nggak gampang ngemil karena kita sudah merasa kenyang. Orang yang bawaannya ngemil itu karena konsumsi makanan yang instan, banyak mengandung gula. Begitu tubuh kita banyak mengandung gula, bawaan kita lapar. Oke. Ya kan biasanya kita konsumsi apa? Roti putih. Itu apa sih kok? Cuma karbohidrat yang udah diproses berkali-kali. Tapi akibatnya apa? Isinya cuma karbohidrat sederhana alias gula. Belum lagi habis itu kita permen, roti putih, soda, biskuit, kemudian keripik-keripik, kopi instan, teh instan, karena gulanya tinggi, bawaannya kita masih lapar walaupun udah banyak kita konsumsi, ngemil lagi. Ya lama-lama diabetes tipe 2. Makanya suka tuh kalau misalnya coba perhatiin deh, kebanyakan kita minum air minum dalam kemasan yang bergula-gula itu kan sering terus berasa perih ya perutnya ya. Nah, itu ada seperti itu. Tapi gini, masalahnya ngemilnya atau makanan apa yang buat ngemil gitu Pak? Misalnya kalau kita tetap ngemil tapi ngemil buah-buahan gitu boleh nggak? Boleh, kita ngemil uwi gitu ya, jarang-jarang. Ngemil talas. Atau ngemil ratusan ribuan. Kemudian cara Sehat makannya gitu, juga. Jadi orang yang kalau mengunyahnya itu lama, ya kan,
udah makannya mie instan sekali kunyah langsung telan, waduh udah masalah dengan pencernaan. Jadi jumlah kita mengunyah ngaruh juga. Penting. Jadi kalau kita semakin banyak mengunyah, tubuh kita akan memberi sinyal kenyang, bukan sinyal lapar. Makanya kalau misalnya ada yang orang makan lama tuh malah sehat ya? Sehat, karena masuk ke dalam pencernaan juga asam lambung kerjanya lebih ringan. Karena kan udah bentuknya halus banget, kita ngunyahnya lama ya kan. Apalagi makan daging itu kunyahnya mesti lama, ya kan. Akibatnya kita nggak kena penyakit masalah gangguan saluran pencernaan karena kunyahnya lama, di mekanis gigi ini lama, masuk ke asam lambung, lambung juga prosesnya lebih ringan, akibatnya menjadi bubur nutrisi yang lebih mudah diserap tubuh. Gitu. Jadi itu kuncinya, ternyata itulah kenapa yang sapi nggak ada yang kena GERD ya. Nggak ada, orang sambil tidur dia ngunyah. Oke, tadi ada disebut sama Pak Nyoto ada suplemen itu yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan metabolisme atau malnutrisi di tingkat seluler. Apakah itu? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa ya, masih boleh nanya 081511103103. Kita kembali setelah ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kemana arah kapal tergantung pada sang nakoda. Nah, kita ini adalah sang nakoda dari tubuh kita ya. Bagaimana kita memilih penumpang yang akan masuk ke dalam tubuh itu juga jadi perkara penting. Nggak sembarangan aja karena seringkali yang ada jadi toksik. Nah, pola makan yang tidak sehat yang itu sudah bertahun-tahun kita lakukan, Zeman Lovers, rupanya jadi bom waktu yang nanti bakal merugikan diri kita sendiri. Makanya mumpung belum terlambat dan Anda sudah mendengar acara ini, langsung deh koreksi sekarang deh ya. Ngemil boleh, tapi ngemilnya makanan yang sehat. Jangan makanan-makanan gak penting gitu loh. Tapi enak loh Pak Nyoto. Gimana ya Pak Nyoto? Ya? Please deh, boleh gak? 100 gram aja deh. Lama-lama jadi 200 gram, kecanduan. Pasti nawar kalau yang enak gitu kan. Oke. Nah, silahkan masih ada kesempatan di 081511103103 untuk Anda yang pengen bertanya. Dan jangan lupa ya, tonton dong Nina Sapanya tuh. Kita ada di YouTube channel kita Ziman Herbal. Banyak banget info kesehatan bisa diakses di sana. Dan yang pengen pesen Ziman boleh langsung WhatsApp di 0877900300. Pak Nyoto tadi sempat mention mengenai ada loh suplemen yang bisa membantu kita buat sistem metabolisme menjadi lebih baik, mengatasi hal yang berhubungan dengan tingkat seluler. Itu apa tuh Pak Nyoto? Jadi bagi kita yang sudah kecanduan dengan makanan instan, udah kecanduan gula, ada kecanduan makanan yang pakai zat penyedap, akibatnya kita kurang gizi, kita udah punya masalah dengan beragam penyakit dari kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, obesitas, sampai kita ada diabetes tipe 2. Kita butuh asupan gizi nutrisi mikro. Nah, ini kebetulan ada suatu produk tetes suplemen namanya Ziman Enzim Antioksidan. Nah, di Ziman Enzim Antioksidan ini daripada saripati buah-buahan yang memang disebut superfruit. Ada mengkudu, ada delima, ada kulit manggis, ada gotu kola, ada kurkuma dan sebagaimana macamnya, diproses dingin, diekstrak 2 kali jadi sangat pekat sekali antioksidannya. Kita cukup tetes Ziman 5 tetes pagi, tetes Ziman 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam Ziman. Moga-moga zat tubuh kita yang sel-selnya udah kelaparan dengan zat gizi di tingkat nutrisi mikro ini begitu tercukupi, lama-lama juga mampu tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kita butuh antioksidan yang masih hidup atau disebut bioaktif. Enzim antioksidan ada di dalam Ziman. Jadi bagi mereka yang sudah pola makannya tidak teratur, rubahlah jadi pola makan yang sehat. Pola makan tepat waktu, dikunyahnya lama ya kan. Makanannya juga banyak makanan yang sehat, makanan yang hidup, makanan yang segar, makanan yang raw. Habis itu konsumsi Ziman rutin, pagi 5 tetes, siang 5 tetes, malam 5 tetes, itu paling rendah ya. Tapi kalau udah kena penyakit kronik ya kalau bisa 5 tetes sehari 4 kali dan rutin sampai tubuh kita punya kekuatan untuk membongkar semua sampah metabolisme, semua sampah-sampah di detox. Kemudian tubuh kita mampu menyeimbangkan sistem hormonal, tubuh kita mampu memperbaiki sistem metabolik, tubuh kita mampu regenerasi sel, dan itu takes time atau butuh waktu. Jadi konsumsi Ziman juga jangan sekedar saja kita pola makannya sudah ngaconya udah bertahun-tahun, pingin
sembuhnya instan. Jadi konsumsi Ziman protokol rutin 3 bulan sambil cek di laboratorium kondisi kesehatan kita. Kalau raport kesehatan kita lama-lama biru semua, artinya tekanan darah menuju normal, kolesterol menuju normal, asam urat menuju normal, kadar gula darah dan HbA1c-nya menuju normal, kan kita bahagia karena raport kita jadi biru. Oke, dan harta apa namanya? Aset yang paling Aset berharga. paling kesehatan. berharga, kekayaan itu adalah kesehatan. Jadi minum Ziman harus konsisten, persisten dan long time. Ya, jadi lifestyle. Ada Bang Jono dari Sleman. Bang Jono. Nah, ini nanya nih Pak Nyoto nih. Yup. Katanya gini, lebih baik ngemil dong Pak Nyoto daripada nggak makan sama sekali karena saya sudah sempat kehilangan nafsu makan. Tuh. Waduh, itu pasti ada masalah dengan sistem pencernaannya. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang paling baik itu pola makan yang teratur, dan kita tidak akan ngemil kalau kita sudah sistem metaboliknya baik dan hormonalnya baik. Jadi udah nggak ada lagi rasa lapar, rasa keroncongan. Itu kita ngemil karena sistem hormonal dan sistem metabolik kita udah nggak bagus. Oleh sebab itu kita mesti makan teratur dengan pola makan yang sehat, konsumsi Ziman, moga-moga meminimalisir ngemil sehingga kita bisa menemukan kualitas kesehatan yang lebih baik dari hari ke hari. Nah gitu dong Bang Jono. Jangan minta pembelaan ya. Nafsu makan berkurang itu berarti mungkin menunya yang mesti dirubah, diganti. Oke, jangan lupa Ziman ya. Tadi Pak Nyoto sudah katakan kita minum sehari 3 kali, sekali minum 5 tetes, dan lebih bagus di bawah lidah ya Pak Nyoto. Betul, di bawah karena lidah penyerapannya lebih cepat. Waduh, kok kita sudah sampai di ujung waktu sih Pak Nyoto. Padahal masih pengen ngobrol lah. Pura-pura sedih yuk. Yuk kita pura-pura sedih. Pak Nyoto, thank you ya sudah hadir hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan kemudian memberikan motivasi bagi kita semua. Ayo deh sehat dimulai dari diri sendiri. Yang pengen pesan Ziman boleh 0877 90.300 dan Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.